Hidup kita tidak perlu menjilat kepada siapa-siapa, ya. Biar kamu tahu, hidup kita tergantung dengan hasil kerja kita. Saya punya prinsip, kalau saya nasibnya menjadi pekerja, lebih baik saya bekerja di luar negeri. Karena UMR di luar negeri setara dengan gaji PNS dan polisi. Kalau Anda nggak terima gaji polisi itu setara dengan TKW, silakan cek. Ya, gaji polisi mutlak. Saya sudah lelah buat konten-konten perbandingan dengan negara-negara lain. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Hal-hal macam ini sudah kuduga, sudah kupikirkan berbanyak kali, geng. Dan memang itu fakta kenyataannya. Apabila orang Indonesia itu merantau ke luar negara seperti macam di Jepun, Korea, Australia, itu tak ada hal meskipun dia orang itu membuka sosial media. Akan tetapi kalau kita ini merantau pergi ke Malaysia, ya, lepas itu kita membuka media sosial untuk sharing-sharing awal-awalnya macam itu, pasti kena kecam, pasti kena hujatan oleh netizen-netizen Konoha. Entah apa yang ada di pikiran para netizen ini, geng. Saya pun pelik. Dan ini juga dialami seorang TKW, geng. TKW Indonesia. Nah, tentunya penasaran kan kecamannya dari netizen Konoha itu macam mana? Kita simak dulu videonya. Siapa yang ngatain saya pengkhianat? Woi. Siapa yang bilang saya penjilat? Datang sini. Hidup kita tidak perlu menjilat kepada siapa-siapa, ya. Biar kamu tahu, hidup kita tergantung dengan hasil kerja kita. Betul. Saya tak perlu menjilat dengan negara sendiri atau negara orang, ya, karena hasil kerja saya penentu masa depan saya. Terus saya mau kasih tahu, kita ramai yang ada di Malaysia. Bukan satu orang. Ya. Gimana ada orang bisa memburuk-burukan negara yang sudah jelas-jelas menampung banyak pekerja Indonesia? Apakah mereka ini memikirkan nasib kita? Tak. Jawabannya tidak. Ya. Tidak memikirkan nasib kita. Jadi kalian berhenti untuk membackup orang-orang yang memburukkan negara Malaysia. Seharusnya kita berterima kasih karena orang Malaysia lah, ya, yang menerima kita kerja. Coba kalau balik ke negara sendiri, ya, gimana sih peraturan nyari kerja di Indonesia? Kamu tahu kan? Di Malaysia walaupun umurnya sudah tua masih bisa kerja kan? Itu fakta, bukan auta, ya. Oke. Nah, jadi kalau kamu masih mau ngatain aku penjilat atau pengkhianat, silahkan, ya. Nah, silahkan. Tapi perlu kamu ingat, ya, tidak ada yang peduli dengan kamu. Tidak ada peduli dengan kita kecuali diri kita sendiri. Betul. Hidup ini memang sebuah pilihan. Takdir Tuhan yang menentukan. Tapi nasib kita masih boleh berubah. Seperti contoh, kita hidup di Indonesia dengan ekonomi di Indonesia ini, ya kita bersyukur, masih bersyukur. Tapi untuk ekonomi, untuk merubah nasib, kita merantaulah ke luar negeri. Itu seperti apa yang saya alami dulu. Dulu saya pun juga macam itu. Saya pun tak ada apa-apa. Mau nak makan pun setiap hari pun itu pun susah. Takut tak cukup. Maka dari itu saya itu merantaulah ke Malaysia. Dan berkah saya bekerja di Malaysia, ya alhamdulillah. Bukannya saya sombong, alhamdulillah lah, cukup macam itu, ya. Nah, biasanya ini juga saya pernah alami. Biasanya orang-orang yang mengatakan mohon maaf macam penjilat lah, pengkhianat bangsa lah, itu biasanya orang-orang yang iri kepada diri kita ataupun keberhasilan kita.
Akan tetapi, kalau kita ini merantau tak membuahkan hasil, mendapat hinaan, itulah susahnya hidup. Betul salah apa itu, dapat hasil salah, tak dapat hasil juga salah. Kita tak boleh menutupi mulut orang banyak. Yang kita boleh hanya menutupi dua telinga kita. Kita ambil baiknya dari pendapat orang lain, lalu kita buang buruknya dari pendapat orang lain. Jadi yang pada intinya semua itu tergantung pada diri kita sendiri. Macam mana cara diri kita ini menyaring. Jujur, sejujur-jujurnya, saya ini orang Indonesia yang pernah bekerja di Malaysia. Bangga tak menjadi warga negara Indonesia? Bangga. Indonesia adalah tanah kelahiranku. Malaysia adalah tempat untuk mencari rezekiku. Macam itu, geng. Jadi apa yang Bapak tadi katakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maksudnya itu, kalau kita memijak bumi di situ, dimanapun itu berada, entahpun di negara orang, kita harus menghormati, menghargai di situ. Jangan kita membuat onar, membuat kerusuhan dan lain-lainnya. Tapi juga jangan lupa dengan bumi putra kita ataupun tanah kelahiran kita, macam itu. Tapi jangan salah. Kalau ingat, itu bukan berarti kita tak boleh mengkritik. Kritikan itu adalah sebuah tanda sayang kita kepada negara kita sendiri, agar lebih dibangun untuk membaik. Dan kalau itu kita yang bersuara, yang menikmati itu bukan kita, mungkin anak cucu kita, jangka panjang, yang intinya macam itu. Nah, teruntuk orang-orang yang SDM-nya rendah, itu pasti tak terima dengan kritikan-kritikan tersebut. Karena dia orang itu terbiasa dengan omongan-omongan manis, omongan-omongan yang tak ada pahitnya. Sementara yang manis-manis itulah yang menyekik kita. Kau harus ingat, geng. Dan ternyata bukan hanya di Malaysia saja, geng. Ternyata TKW Singapura pun juga kena kecam macam itu. Kenapa ya? Apakah Indonesia, Malaysia, Singapura ini sama-sama Melayu? Kita tengok dulu penjelasannya dari dia orang. Lo orang Indonesia jelekin orang Indonesia, mau poluan, bidan, PNS tergantung golongan. Kalau mau ngasih penjelasan, belajar dulu. Oke, di sini saya kasih pemahaman menurut logika saya ya, yang tidak sekolah. Semoga dipahami oleh orang-orang pintar seperti Anda. Di video sebelumnya adalah pilihan hidup saya, yang dimana nasib saya ditentukan untuk menjadi seorang pekerja atau karyawan atau bawahan atau bekerja di bawah telunjuk orang. Dan saya punya prinsip, kalau saya nasibnya menjadi pekerja, lebih baik saya bekerja di luar negeri. Karena UMR di luar negeri setara dengan gaji PNS dan polisi. Kalau Anda nggak terima gaji polisi itu setara dengan TKW, silakan cek. Ya, gaji polisi mutlak, PNS ini mutlak, gaji basic sama, bahkan lebih tinggi gaji TKW. Oke, kenapa polisi, PNS atau bidan gajinya kecil tapi mereka bisa hidup sejahtera dan mencukupi keluarganya, bahkan terlihat gaya hidupnya hedon? Karena ada donaturnya. Itu bukan rahasia publik lagi, karena bukan gaji mutlak aja yang dia terima. Ya. Paham? Habis? Apa? Ya. Dan saya nggak pernah menjelekkan di video tersebut untuk orang Indonesia, tapi itu adalah fakta bahwa UMR di Indonesia itu adalah UMR terendah. Ya. Pekerja-pekerja yang bekerja di bawah telunjuk orang atau karyawan-karyawan, UMR-nya tidak sesuai dengan beban hidup dan kebutuhan hidup. Ini adalah PR yang berat untuk pemerintah Indonesia. Karena mereka lebih mementingkan kantong-kantong pribadi ketimbang rakyat kecil atau UMR bagi masyarakat Indonesia. Ya, ini adalah fakta. Semoga ibu yang pintar ini paham. Oke, kenapa saya lebih memilih menjadi babu luar negeri, kerja di bawah telunjuknya orang luar negeri? Karena kelelahan kita terbayar dengan pantas. Oh, pantas, oke. Ya, banyak S1, S2 di luar negeri jadi babu. Karena mereka merasa kuliah mereka itu tidak terbayarkan sesuai di negara Indonesia. Paham kan, Bu? Ya, UMR di Indonesia ini sangat menyedihkan. Mau jadi polisi juga emang gampang, harus ada uang ratusan juta baru bisa. Ya, sama aja itu kita nyetorin uang dulu ke negara, baru digajinya dari uang kita yang buat setoran itu 5 tahun baru kebalik, baru keganti.
atau dapat uang sogokan atau uang tip ini itu, mungkin sebulan juga udah kebayar itu uang sogokan. Oke, paham? Mohon maaf kak ya, saya hanya mencoba untuk meluruskan. Ketika kakak tuh mengatakan uang sogokan ataupun ingin menjabat menjadi polisi harus mengeluarkan ratusan juta untuk membayar negara. Mohon maaf kak, itu bukan untuk negara ya. Kalau sebenarnya dari negara kita Indonesia ini tak ada bayarlah hanya mengikuti persyaratan-persyaratan yang ada. Nah, sogokan-sogokan itu termasuk koruptor, orang-orang ataupun oknum-oknum pihak kepolisian ataupun yang berkaitan dengan kepolisian yang tak bertanggung jawab lalu teringin membesarkan perutnya sendiri. Jadi bukan dari negara. Kalau negara, wah bahaya ini kak, nanti banyak orang yang tak terima. Kalau oknum, itu memang ada. Gini geng. Oke, saya terima dengan pernyataan si kakaknya tadi itu, UMR di Indonesia itu memang setara gaji babu ataupun pekerja di luar negara. Tak payah Singapura deh, sama Malaysia pun sudah kalah. Karena di Malaysia 1.500 ringgit Malaysia sekitaran 5 juta itu hanya basic. Belum lagi tunjangan, bonus, lembur dan lain-lainnya. Itu boleh mencapai 7-8 juta per bulan. Apalagi kalau pekerja berat macam saya dulu di persawitan itu setiap bulan boleh mendapatkan 10 jutaan ke atas. Nah, oke, saya tak mau membandingkan itu karena itu haknya masing-masing ya, geng. Kalau itu memang saya akui, kalau soal UMR itu pun saya juga akui. Dan yang membuat saya itu semakin geram kepada pemerintahan, entah ini memang aturan dari pemerintahan atau pembisnis kita ini ya. Karena gini, alasannya yang pertama kenapa orang Indonesia itu memilih bekerja ke luar negara. Yang pertama gajinya tinggi, yang kedua kerja di Indonesia ini tak sesuai dengan pengeluarannya. Bukannya kita ini boros, bukan. Memang kurang sesuai. Kita sebagai contoh saja macul ya. Macul itu cangkul di sawah. Satu hari itu berangkat pukul 7 di tempat saya ini ya. Pukul 7 sampai pukul 12 itu 50 ringgit. 50.000 rupiah. 50.000 rupiah itu kalau dibelikan untuk beras baru dapat berapa? 4 kilo lebih. Sementara di Malaysia ini sama-sama pekerja kebun ya. Di Malaysia pukul 7 sampai pukul 12 itu boleh mendapatkan 60-70 ringgit Malaysia. Itu kalau dibelikan beras, wah, berapa goni itu di sana. Itu perbandingannya dari segi ekonominya. Oke? Nah, yang kedua itu mencari lapangan pekerjaan. Mencari lapangan pekerjaan itu pun di sini juga tak mudah. Di sini itu susah. Harus mempunyai skill, mempunyai body yang bagus, wajah yang tampan ataupun yang cantik, mempunyai skill dan lain-lainnya. Itu pun masih ada yang pakai sogokan. Jadi nak kerja harus bayar dulu, itu pun ada. Itu pun juga oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Jujur ya, geng. Sebetulnya di Indonesia sini tuh banyak orang-orang pandai, banyak orang-orang kreatif. Akan tetapi mau diakui oleh pemerintahan itu sudah dimakan oleh para koruptor-koruptor yang teringin membesarkan perutnya sendiri. Nah, macam itu. Masalahnya hanya di situ sebetulnya. Kalau di Indonesia ini menegakkan yang tegas seperti contoh macam di Malaysia aja ya. Koruptor itu dimiskinkan, saya rasa semuanya itu takut lalu sangatlah mudah untuk maju, untuk dibenahi. Mungkin ya, ini cuman agak-agak aja. Nah, di video selanjutnya ini soal Kokori. Kokori saat ini tuh sudah insaf, geng. Sudah taubat dan tak mau membicarakan lagi tentang hal di Malaysia. Tapi saya itu tak yakin kalau tak tengok videonya sendiri ataupun statement dari mulut dia orang sendiri. Oke, langsung kita simak dulu videonya dari Kokori. Konten ini saya buat untuk edukasi, diskusi, dan informasi ya, bukan untuk berpolemik. Saya sudah lelah buat konten-konten perbandingan dengan negara-negara lain, jadi saya mau fokus membagikan informasi yang positif kepada Anda ya, bagaimana kita
optimis terhadap kondisi di negara kita sendiri, lapangan pekerjaan, kesempatan bisnis dan lain-lain ya. Jadi teman-teman terus ikuti konten-konten saya, semoga ini bermanfaat buat Anda semua ya. Sebetulnya di negara kita itu banyak sekali lowongan pekerjaan, tapi banyak sekali aturan-aturan atau hambatan-hambatan ya, misalnya seperti ini ya. Lowongan seperti ini masih mencantumkan usia, harus usianya 24 sampai 33 tahun ya. Dan persyaratannya ribet sekali. Dan kadang-kadang ada yang menambahkan harus good looking ya. Nah ini menurut saya sangat menggelikan, dan saya harap ya ini hal-hal begini ini sebetulnya nggak memerlukan regulasi pemerintah ya. Harus ada kesadaran dari para majikan untuk menghapuskan ini semua. Jangan aneh-aneh lowongannya ya. Sebutkan job desk-nya apa, kemampuannya apa, skill-skill yang diperlukan apa, cukup. Nggak perlu ribet ruwet persyaratannya ya. Nah ini adalah contoh lowongan yang modern, yang sudah sesuai dengan ekspektasi kita ya. Di sini lowongannya ditulis dalam bahasa Inggris, disebutkan bisa mampu bercakap ya dan menulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, bahasa Chinese ya. Lalu disebutkan apa ya persyaratannya. Dan di sini ya jenis kelaminnya yaitu female and male. Jadi cowok cewek boleh melamar. Lalu domisilinya diminta di Surabaya atau di Jawa Timur. Dan ini yang disebutkan di sini adalah skill ya, kemampuannya apa. Gak pakai ruwet, usianya berapa, harus good looking dan lain-lain, umurnya berapa dan lain-lain ya. Ini baru iklan yang benar, yang harus diadopsi oleh semua pemberi kerja di Indonesia ya. Itu harapan saya. Dan saya minta kalian yang punya bisnis rumah makan atau kafe atau franchise makan ya, restoran dan sebagainya, tolong jangan mencantumkan syarat usia dan harus good looking. Nanti customer kalian yang nggak good looking sama yang tua-tua akan memboikot restoran Anda ya. Hati-hati, kita ini yang tua-tua ini bisa tersinggung melihat ya. Kenapa untuk jadi waiter ya, untuk jadi kasir harus orang-orang yang muda-muda, harus yang good looking ya. Kenapa kalau opa-opa, emak-emak, ya, tante-tante nggak boleh kerja di restoran, ya? Dan saya sarankan bila Anda memiliki kafe atau restoran, pasang lowongan yang inklusif. Dan itu tekankan, itu bisa jadi strategi marketing Anda yang luar biasa, bahwa Anda mempekerjakan semua pekerja dari segala macam usia dan jenis kelamin dan segala macam lookingnya kayak gimana, ya. Nggak harus good looking banget juga boleh kerja, ya. Dan itu akan membawa PR ya, public relation, promosi buat restoran dan kafe Anda, bahwa Anda mempekerjakan semua orang, semua golongan. Kalau perlu ya, difabel, saudara-saudara kita yang mungkin punya kekurangan fisik tapi mereka boleh bekerja, kita pekerjakan ya, kita pekerjakan, kita perlakukan sama. Kalau dia kemampuannya sama, produktivitasnya sama, ya digaji sama. Itu ya, yang difabel, yang sudah senior citizen ya, itu kita bagikan mereka pekerjaan. Itu jadi strategi marketing Anda semua, bahwa tempat Anda, rumah makan Anda, kafe Anda me-hire ya, atau memakai pekerja-pekerja tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, kemudian kondisi fisik dan lain-lain. Itu bisa jadi strategi marketing Anda. Dan itu akan, kalau ketemu saya, akan saya bantukan untuk viral ya. Kalau ketemu sama saya, dan itu saya bantu viral dan gratis ya. Saya menunggu restoran Anda atau kafe Anda mempekerjakan senior citizen dan saudara-saudara kita yang difabel, yang memiliki kekurangan fisik ya. Jadi itu adalah promosi buat restoran Anda. Jadi kita sangat support, kita harus support pemberi kerja semacam itu. Nah, ini dari Google Map ya. Google Map, saya Google Map Balai Latihan Kerja. Jadi teman-teman semua yang menonton ini ya, di kota-kota kita, di setiap daerah tingkat 2 kebanyakan ya, di kota-kota besar, misalnya di Jawa Timur ini ada beberapa tempat. Itu pemerintah daerah tingkat 1 atau provinsi kita, atau daerah tingkat 2 kabupaten dan kota kita, biasanya mereka memiliki balai latihan kerja di bawah Depnaker ya, Departemen Tenaga Kerja, dan biasanya tidak berbayar. Saya nggak tahu ya, tapi saya
kalian lihat kayaknya nggak berbayar. Banyak sekali ilmu yang bisa kita pelajari di balai latihan kerja yang ada di kota-kota kita. Misalnya menjahit, ya, memperbaiki AC, bengkel motor, bengkel mobil, ya, kemudian memperbaiki gadget, kemudian apalagi komputer, ya, teknik apa ini itu banyak sekali jurusan-jurusan yang penting, ilmu-ilmu yang terapan yang bisa kita pakai untuk berbisnis sendiri atau bekerja, ya. Kenapa kita nggak belajar di sini? Gunakan teman-teman, ya. Bapak Ibu, Bayar ya, itu Pak Cik. yang di rumah ada waktu, ya, waktunya siang hari masih banyak waktu. Kenapa nggak menambah ilmu? Ya, gunakan balai-balai latihan kerja ini untuk menambah ilmu Anda, ya. Pelajari keterampilan-keterampilan yang baru. Buat adik-adik yang masih SMA atau kuliah, boleh menambah ilmu di balai-balai latihan kerja ini. Belajar akuntansi, belajar komputer, belajar lain-lain. Dimanfaatkan, ya. Ini kita sudah membayar pajak yang banyak dan pemerintah sudah membuka balai latihan kerja ini. Kenapa nggak dimanfaatkan? Manfaatkan, teman-teman, ya. Dan ini saya ambil brosurnya dari Facebooknya BLK, Balai Latihan Kerja Kota Surabaya, ya. Ini jurusannya banyak sekali, Anda bisa lihat ada alamatnya. Anda bisa juga Google, ya. Silakan Google alamatnya di mana, nonton di YouTube juga boleh, nonton di TikTok juga boleh soal Balai Latihan Kerja. Manfaatkan ini kalau ada di kota-kota Anda untuk belajar ilmu-ilmu baru, ya. Dan saya harapkan pemerintah pusat, Departemen Pendidikan dan juga pemerintah daerah tingkat 1 dan 2 memperbanyak lagi BLK-BLK semacam ini dan juga menambah sekolah-sekolah kejuruan, sekolah pertanian, sekolah peternakan, ya, sekolah teknik, ya, keterampilan ini, sekolah alat-alat berat, karena negara kita ini negara pertanian, perkebunan dan juga pertambangan. Sekolah nelayan, ya, sekolah juru drone, ya, sekolah mengoperasikan drone untuk menerbangkan drone untuk survei dan lain-lain, fotografi dan lain-lain di udara, itu juga perlu. Itu pekerjaan-pekerjaan yang gajinya besar dan akan diperlukan di masa depan, ya. Itu harus ditawarkan dan dipikirkan. Jadi saya minta kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk menambah lagi BLK-BLK semacam ini dan jurusannya ditambah, ya. Sekolah-sekolah SMA itu juga harus ditambah. Ilmu-ilmu keterampilannya ditambah yang banyak. Mengoperasikan komputer, mengoperasikan point of sales, ya, komputer yang pakai layar sentuh itu, lalu jadi barista dan lain-lain. Sekolah keperawatan dan lain-lain ditambah sebanyak-banyaknya. Sekolah pertanian, supaya apa? Supaya banyak warga kita yang bisa berbisnis sendiri, punya ilmunya dan bisa bekerja, siap kerja dimanapun dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat ini, yang baru-baru ini. Nah, ini saya Google dari Google Maps, sekolah alat berat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang menginginkan anaknya untuk lulus SMA mau kemana, bingung, sekolahkan di sini, ya, belajar. Nah, belajar misalnya mengoperasikan forklift semacam ini, ya, cara mengemudikan lalu mengoperasikan forklift, lalu bulldozer, ya, truk-truk yang besar-besar itu, truk-truk tambang, backhoe dan lain-lain. Itu permintaannya sangat tinggi, khususnya di daerah perkebunan dan pertambangan, dan gajinya itu sangat besar, ya. Saya himbau adik-adik yang menonton ini, bapak ibu yang punya anak usia sekolah, dipertimbangkan, nggak usah kuliah, percuma kuliah. Wah. Ya, jurusan-jurusan yang di dalam kampus, di kelas itu cuma bla 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 gini, nggak ada ilmunya, percuma, ya. Mending belajar ilmu-ilmu terapan semacam ini gajinya besar banget, ya. Kerja di Freeport, kerja di Halmahera, kerja di Morowali, ya. Belum lagi di Sumatera, di banyak tempat. Kita pulau-pulau banyak sekali, dan itu kalau ada pertambangan itu skill kita pasti akan dipakai, ya. Awal-awalnya tadi itu saya setuju ya dengan pendapat Kokori, meskipun dia orang itu dapatkan info dari Google, kadang-kadang di Google itu tak sesuai dengan fakta. Seperti apa yang dia katakan tadi, pelatihan kerja itu tak bayar. Ya, mungkin kalau dari negara itu memang tak bayar, tapi faktanya itu masih ada yang bayar, macam itu, Pak Kurio. Jadi menurut saya alangkah baiknya sih teliti dulu lah sebelum buat konten ini. Yang kedua, yang paling saya tak terima, tak payah sekolah, tak payah kuliah, langsung kerja ikut pelatihan ini.
Wah, ini bahaya ini, geng. Gini, misteri ya. Setiap orang itu mempunyai pemikiran yang berbeda. Niatnya sekolah itu juga berbeda-beda. Tapi kebanyakan orang yang bijak pergi ke sekolah itu niatnya mencari ilmu, bukan untuk mencari kerja. Apabila nanti setelah lulus sekolah lalu mendapatkan pekerjaan, itu adalah bonus karena kita sudah mempunyai bekal, sudah mempunyai ilmu, juga sudah mempunyai skill macam itu, dan semua itu didapatkan di sekolahan. Dan adanya ilmu, kita ini boleh merubah diri kita seperti contoh ya, lebih sopan, lebih santun, lebih bijak, boleh cara menghargai orang lain agar orang lain tak sakit hati, macam mana berucap, macam mana kata-kata, macam itu. Itu tujuannya sekolah. Bukan semuanya itu diukur dengan uang. Ya is oke. Kamu emang orang Cina. Kebanyakan orang Cina itu, kebanyakan ya, bukan semua ya. Kebanyakan orang Cina itu yang dikejar memang uang. Tapi tak semuanya. Kita mempunyai uang banyak, tapi kalau tak boleh mengelola, kita bodoh, malas, habis juga uang kita. Kita tak punya apa-apa, tapi punya ilmu, punya pengalaman, punya skill, kita rajin, pasti juga akan kaya dan banyak dipercaya oleh orang. Macam itu Kokori ya. Saya setuju dengan pendapat Kokori yang ini ya. Tapi mohon sesuaikan dengan fakta. Kalau hanya tengok dari Google lalu dipost ulang, dibahas, semua orang pun boleh melakukan itu. Bahkan budak-budak kecil pun boleh melakukan itu. Itu Kokori ya. Dan semoga semua yang saya tanyakan ini ada manfaatnya untuk mencerahkan pemikiran kita dari hal-hal yang negatif. Dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.